mengikuti bentuk wajah. Cukur jadi mulu. Saat ini terdapat beberapa perusahaan yang memutuskan untuk menghentikan produksinya di Indonesia. Sektor bisnis yang digeluti juga cukup beragam, mulai dari otomotif, minuman ringan, produk elektronik, hingga pusat perbelanjaan. Tingginya tingkat persaingan penjualan diduga menjadi salah satu penyebab perusahaan-perusahaan besar tersebut menghentikan kegiatan operasionalnya di tanah air. Lantas perusahaan apa sajakah itu? Langsung saja, berikut ini adalah 10 perusahaan raksasa yang hengkang dari Indonesia. Giant. Giant merupakan jaringan supermarket terbesar di Malaysia. Toko swalayan ini juga berasal dari Malaysia dan memiliki gerai di beberapa negara seperti Singapura, Brunei Darussalam, hingga Kamboja. Giant juga sempat memiliki banyak gerai di Indonesia hingga pada akhirnya ditutup pada 31 Juli 2021 lalu. Giant sendiri pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 2002 silam, tepatnya di bawah naungan Hero Group. Penutupan Giant di tanah air terjadi sebab perusahaan Hero Group ingin memfokuskan bisnisnya pada merek dagang lain. Dan Hero Group fokus mengembangkan pada pengembangan bisnis IKEA, Guardian, dan Hero Supermarket. Strategi bisnis itu diambil dalam rangka adaptasi Hero Group terhadap dinamika pasar dan tren pelanggan yang terus berubah. Siapa nih yang pernah belanja di Giant? Komen di bawah ya. Ford. Ford adalah produsen mobil asal Amerika Serikat yang sudah masuk di Indonesia pada tahun 2000, di mana PT Ford Motor Indonesia atau FMI menjadi agen tunggal pemegang merek Ford di Indonesia. Kemudian di tahun 2001, FMI baru mulai mendistribusikan mobil-mobil Ford di Indonesia. Setelah 16 tahun beroperasi, PT Motor Ford Indonesia menutup seluruh kegiatan operasinya di tanah air. Hal ini juga tak lepas dari penjualan Ford di Indonesia, di mana pada Januari hingga Juli 2015, penjualan Ford hanya 2.759 unit saja. Jumlah tersebut anjlok 52,8% dibandingkan di tahun 2014. Penjualan mobil Ford sebanyak 12.008 unit. Hingga di tahun 2016, Ford pun memutuskan untuk hengkang dari Indonesia karena keputusan bisnis dari prinsipal. Chevrolet. General Motors selaku agen pemegang merek Chevrolet di tanah air telah menghentikan penjualannya sejak 2020 lalu. Namun sebelum itu Chevrolet sudah mengumumkan rencana untuk menghentikan aktivitas penjualan kendaraan baru di Indonesia pada penghujung 2020. Chevrolet sendiri telah masuk di Indonesia sejak 3 Februari 1927. Kemudian permintaan pasar yang tinggi hingga General Motors membangun pabrik perakitan di Tanjung Priuk di tahun 1938. Lebih dari 90 tahun lamanya menghiasi pasar otomotif tanah air, Chevrolet pada akhirnya memutuskan untuk hengkang sebab tak memiliki segmen pasar otomotif yang dapat memberikan keuntungan. Beberapa tahun belakangan sebelum hengkang, Chevrolet kalah bersaing dengan produk-produk yang diluncurkan oleh para pesaingnya. Panasonic. Lampu Panasonic, terangnya menjangkau semua. Panasonic, ideas for life. Panasonic Corporation merupakan perusahaan elektronik multinasional yang berpusat di Kadoma, Osaka, Jepang. Perusahaan ini juga menjadi salah satu perusahaan yang memilih hengkang dari Indonesia. Panasonic menutup pabriknya di Indonesia sekitar Januari sampai Maret tahun 2016. Pabrik yang ditutup adalah Panasonic Lighting Indonesia yang memproduksi bohlam lampu. Dengan begitu, saat itu ratusan karyawan menjadi korban pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pabrik tersebut ditutup sebab produknya tak lagi memiliki daya saing dengan produk impor China. Akan tetapi, dikutip dari cekaja.com, diketahui jika Panasonic melakukan penggabungan 2 unit usaha atau merger yang terdiri dari 3 pabrik di Pasuruan, Jawa Timur, Cilengsi, Jawa Barat, dan Cikarang, Jawa Barat. Toshiba.
Toshiba adalah perusahaan elektronik teknologi tinggi yang berada di Tokyo, Jepang. Toshiba juga merupakan perusahaan elektronik terbesar di Indonesia. Namun pada tahun 2016, Toshiba menutup pabriknya yang berada di Cikarang, Bekasi, dan di Pasuruan, Jawa Timur. Toshiba hanya menyisakan pabrik printernya yang berlokasi di Batam. Penutupan pabrik televisi Toshiba juga menyebabkan 900 orang buruh juga menjadi korban PHK. Kasihan banget ya. Pepsi mulai masuk ke Indonesia melalui perusahaan patungan antara PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Asahi Indofood Beverage Makmur atau AIBM, dan PT Indofood Asahi Sukses Beverage atau IASB. Pada tahun 1995, pabrik pertama Pepsi terletak di Purwakarta, Jawa Barat dengan nama PT Pepsi Indo Beverage. Setahun kemudian, 8 Maret 1996, Pepsi baru mulai diproduksi di Indonesia. Sebelum hengkang dari Indonesia, minuman ini juga biasa dijumpai di gerai-gerai makanan cepat saji seperti KFC. Berhentinya penjualan Pepsi di Indonesia terjadi sebab perusahaan PepsiCo telah mengakhiri kontrak kerja dan produksi dengan AIBM di Indonesia. Kedua perusahaan tersebut sepakat menghentikan proses produksi Pepsi pada 10 Oktober 2019 lalu. Green Spot. Di era 1970-an, tentu sudah tak asing dengan minuman Green Spot ini. Minuman ini hampir sama dengan minuman lemonade. Bedanya, Green Spot memiliki rasa jeruk, sedangkan lemonade rasa lemon. Green Spot juga pernah diproduksi di Indonesia di bawah PT National Bottling Industries atau SNBI di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Namun sayang, minuman dengan kemasan botol kaca ini sudah tak lagi diproduksikan di Indonesia. Meski begitu, rupanya minuman ini masih memiliki banyak peminat dan banyak dicari. Kalian udah pernah cobain minuman ini belum? Mimin sih belum pernah ya. Gillette. Produk satu ini pasti kalian udah pada tahu kan? Gillette merupakan pisau cukur yang diproduksi oleh perusahaan Procter & Gamble atau P&G. Dengan alat ini tentu saja memudahkan para kaum adam untuk mencukur kumis dan jenggot tanpa kesulitan. Di tahun 1904, Gillette sukses dengan produk ini dan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Meski begitu, Gillette juga pernah mengalami modal jatuh saat The Great Depression terjadi, yaitu menurunnya tingkat ekonomi yang terjadi secara dramatis di seluruh dunia pada tahun 1929 dan berlangsung selama 10 tahun. Namun di tahun 2005, dikutip dari detikfinance.com, Gillette menghilang usai P&G mengakuisisi senilai 541 triliun rupiah. Seven-Eleven atau Sevel adalah bisnis convenience store dari PT Modern Sevel Indonesia yang sudah eksis di tanah air sejak tahun 2009. 7-Eleven juga merupakan convenience store pertama di Indonesia, kemudian diikuti oleh beberapa kompetitor lainnya. Meski telah bertahun-tahun menemani masyarakat Indonesia dengan menunjang kebutuhan sehari-hari, pada 30 Juni 2017, 7-Eleven resmi ditutup di Indonesia dikarenakan kurangnya sumber daya untuk membiayai operasional gerai. Siapa nih yang dulu suka belanja di sini? Absen di kolom komen dong! LG sudah menginjakan kakinya di Indonesia sejak tahun 1990 melalui LG Electronics Indonesia yang merupakan bagian dari LG Electronics Inc. LG memiliki 2 pabrik, yaitu di Cibitung, Bekasi, di mana pabrik tersebut memproduksi TV, AV atau Adult Video, dan monitor komputer. Sementara di Legok, Tangerang sebagai tempat produksi lemari es atau kulkas. Produk-produk LG juga sudah sangat dikenal oleh masyarakat tanah air, seperti TV, HP, hingga produk elektronik lainnya. Namun di tahun 2018, LG harus hengkang dari Indonesia. Namun baru-baru ini LG baru hengkang dari pasar ponsel tingkat global pada Juli 2021 lalu. Setiap perusahaan memang harus sedia dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semoga informasi tadi bisa bermanfaat ya. Thank you, update lovers!